Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Yo, bangun. Hari ini jam ini juga kalian mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Masih sukacita? Harus sukacita. Tunjukin dong mana sukacita kalian. Ya, wajahnya tersenyum. Jangan ada yang sedih. Ya, sekalipun kita kebaktiannya masih di dalam rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sambil berdiri kita menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya. Masih sukacita? Harus sukacita. Kita memuji Tuhan. Nah, adik-adik bisa memuji Tuhan bukan hanya saat pagi hari saja atau siang hari, sore hari, ya, malam hari, ya. Setiap saat kita terus memuji Tuhan sekalipun di rumah masing-masing. Yuk, kita akan menaikkan pujian, menyanyi Yesus kekasih jiwaku. Bukan hanya dengan suara kita, dengan alat musik juga kita memuji Tuhan.
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ulangi dari awal, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Iya, kita akan melanjutkan kebaktian sekolah minggu ini dengan berdoa. Yang akan memimpin doa adalah adik Gwen. Silakan Gwen. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kepada kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, sukacita, juga untuk kesempatan kami bisa beribadah. Semoga Tuhan berkenan dengan pujian yang kami naikkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik Gwen yang sudah memimpin doa pembukaan. Ya adik-adik, adik-adik tahu Tuhan Yesus itu bagaimana sih bagi kita? Ya sangat mengasihi kita bukan? Betul, kuasa Yesus lebih besar dari apapun. Ya, Yesus lebih kuat dari apapun. Hebat Yesus itu. Yuk kita akan menyanyi lagu ketiga. Kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Dari awal ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Bentar lagi adik-adik akan mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh K.O. Patri, yuk adik-adik kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi cobaanku saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, tema cerita pada hari ini adalah Tuhan melindungi aku, yang diambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 27. Adik-adik siap mendengarkan? Ya, silakan Kak Opatri. Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua dan sukacita ya. Sebelum membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, Kak Opatri mengajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca, mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, Tuhan menjagai kami, supaya kami dapat mengikuti dengan baik firman Tuhan yang menceritakan tentang kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami duduk dengan manis, dengan baik, mengikuti seluruh cerita firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tema hari ini, Tuhan melindungi aku. Bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27. Kita simak bersama ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang.
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangun. Adik-adik, pernah mendengar orang menyebut kata iblis atau setan? Oh, pernah ya? Siapa yang mengucapkan? Teman saya, dia bilang, awas lo, pohon itu ada setannya. Iya, memang masyarakat menyebut setan punya kuasa. Tapi kuasa jahat. Sifatnya merusak. Senang membuat orang susah. Senang membuat orang menderita. Seperti kisah dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Waktu itu Tuhan Yesus baru saja dimuliakan di atas gunung. Lalu turun bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saat itulah ada seorang anak yang sakit sejak kecil. Bukan sakit biasa seperti batuk, pilek, demam, tapi sakit yang berat. Karena dikuasai setan dalam wujud roh jahat yang membuat anak itu merasa sangat kesakitan. Jika sakitnya datang, badannya bergoncang-goncang, lalu terbanting ke tanah, dan sakit. Tidak bisa bicara karena bisu. Pasti sangat menderita. Ayahnya tidak tega melihat anaknya sakit seperti itu. Dia mohon Tuhan Yesus menolong. Ketika setan bekerja membuat sakit anak itu datang, Tuhan Yesus menolongnya. Tuhan Yesus menyingkirkan kuasa jahat dan tubuh anak menjadi sembuh. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Dia dapat mengalahkan setan. Dia dapat mengalahkan iblis yang jahat. Karena kuasa Yesus lebih besar dari si jahat. Apa yang tidak mungkin bagi para murid dan orang banyak, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melindungi kita dari setan yang jahat. Adik-adik, si iblis atau si setan itu suka membujuk supaya kita melakukan hal-hal yang buruk. Seperti memusuhi teman,
berbohong, malas, tidak hormat pada orang tua. Setan juga suka membuat kita ketakutan. Misalnya waktu rumah sepi atau ketika listrik padam dan gelap. Kalau lewat pohon besar, saat sakit dan lain-lain. Iblis atau setan akan senang kalau melihat ada yang ketakutan, ada yang lemah. Nah, kalau adik-adik mengalaminya, segera berdoa. Minta Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus pasti bisa menolong. Karena kuasanya lebih besar dari si setan yang jahat atau apapun yang lain. Setan bisa punya kuasa, tapi Tuhan Yesus lebih berkuasa. Anak-anak Tuhan harus percaya Tuhan Yesus dapat dan pasti sanggup melindungi adik-adik. Amin. Terima kasih Kak Opatri yang sudah memimpin cerita. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar cerita dari Kak Opatri ya. Oke, adik-adik sudah tahu bahwa pengaruh jahat dari iblis atau setan dapat membuat orang bagaimana tadi? Ketakutan, gelisah, tidak berdaya, bahkan membuat kita lemah. Jika adik-adik mengalami hal seperti itu, segeralah berdoa, minta pada Tuhan supaya melindungi kita. Karena kuasa Yesus lebih besar dari iblis. Coba Kak Astrid tanya, Allah mana sih yang dapat seperti Allah kita? Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku, tidak ada, oh tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku, oh tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada, oh tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku, oh tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Oke adik-adik, sekarang adik-adik akan mengetahui apa ya aktivitas pada minggu ini. Kak Astri panggil dulu Kak Evi. Silakan Kak Evi. Halo adik-adik, aktivitas minggu ini Kak Evi mau mengajak adik-adik untuk mewarnai dan menghias pola gambar seperti ini. Adik-adik dapat mencontoh atau mencetak pola gambar seperti ini dari link di bawah ini. Apabila adik-adik mengalami kesulitan, minta tolong mama atau papa untuk mengambil pola gambar
di kantor gereja GKI pada saat jam kerja kantor GKI. Nah, caranya nanti pola gambarnya diwarnai, dihias seperti ini. Setelah dihias, digunting seperti ini, ditulisin di bawahnya, Tuhan melindungi aku tidak takut. Setelah digunting, dimasukkan seperti ini. Nah, tugas video aktivitasnya, Kak Evi ingin kalian membuat video sambil mengucapkan dan membawa pola ini. Tuhan melindungi aku tidak takut. Oke? Kak Evi tunggu aktivitas adik-adik paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Evi yang sudah memimpin aktivitasnya. Ya, adik-adik, tiba saatnya untuk kalian memberikan persembahan. Karena kita masih sekolah minggu online, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA GKI Tegal. Ini nomor rekeningnya. Atau juga adik-adik bisa melalui aplikasi uang elektronik. Jangan lupa scan barcode-nya di sini. Bisa juga uang persembahan adik-adik minta tolong mama papa ya dimasukkan dalam amplop lalu dimasukkan ke peti persembahan yang ada di depan kantor GKI. Untuk mengiringi persembahan, yuk kita akan menyanyi Gubri Persembahan. Gubri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, yang akan memimpin doa persembahan adalah adik Vili. Yuk kita berdoa, silakan adik Vili. Tuhan, terima kasih atas persembahan ini. Semoga menjadi berkat untuk kami semua. Amin. Amin. Terima kasih adik Vili yang sudah memimpin doa persembahan. Yuk adik-adik, ingat ya Kak Asri akan mengingatkan kembali dari cerita tadi, jika kita mengalami mengalami pengaruh yang jahat dari iblis atau setan, segeralah adik-adik untuk meminta pada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Iya, dalam nama Yesus kita pasti menang. Dalam nama Yesus iblis pasti dikalahkan. Tetapi sebelum kita akhiri lagu sebagai lagu terakhir nanti yang akan kita nyanyikan dalam nama Yesus,
kita tutup dulu kebaktian sekolah minggu ini dengan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Dari cerita tadi kami boleh mengerti bahwa pengaruh jahat dari iblis atau setan dapat membuat kami lemah. Tetapi kami percaya jika kami meminta pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami. Sebab dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan menang. Sebab kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Dan kami percaya Tuhan pasti akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sebagai lagu terakhir kita akan menyanyi sambil berdiri ya. Iya dong, masih semangat. Kita nyanyi dalam nama Yesus. Silakan Kak Frans untuk mengiringi. Ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke. Kebaktian sekolah minggu online sudah usai. Kak Astri harap kalian masih tetap semangat, jaga kesehatan, karena minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan sekolah minggu online. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!